Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Ma'un, adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut kepada materi kita, Bapak akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah membaca surah Al-Ma'un dengan tajwid yang baik dan benar. Sebelum Bapak menyampaikan apa-apa saja hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Ma'un ini, Bapak akan membacakan surah Al-Ma'un secara utuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik anak bapak semua, di dalam surah Al-Ma'un ini ada beberapa hukum tajwid yang akan kita bahas. Di antaranya adalah yang pertama, mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'i terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, sesudah huruf fathah bertemu dengan alif saksi atau alif yang tidak berbaris. Sebagai contohnya terdapat dalam kata fadzalika. Za-nya dibaca mad atau panjang karena sesudah za itu ada alif yang tidak berbaris. Yang kedua terdapat pada kata ta'ami. Sesudah ain berbaris fathah bertemu dengan alif yang tidak berbaris atau alif saksi. Ketiga terdapat pada kalimat wala yahuddu. Lam berbaris fathah bertemu dengan alif yang tidak berbaris atau alif saksi. Yang keempat terdapat pada kata salatihim sahun. Dalam kalimat ini terdapat 2 buah contoh dari mad tabi'i. La, sudah lam baris di atas bertemu dengan alif yang tidak berbaris, dan yang kedua adalah sudah huruf sin berbaris fathah bertemu dengan alif saksi. Dan yang kelima terdapat pada kalimat al-ma'un. Mim baris di fathah bertemu dengan alif saksi atau alif yang tidak berbaris. Yang kedua, pembagian dari mad tabi'i itu adalah sesudah huruf kasrah. Huruf yang berbaris kasrah, ada ya sukun. Sebagai contohnya terdapat di beberapa kalimat. Yang pertama
terdapat pada kalimat allazi yukadzibu. Zal berbaris di bawah bertemu dengan ya sukun, maka dibaca mad. Yang kedua, pada kalimat biddin, dal berbaris di bawah atau kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Contoh yang ketiga adalah terdapat pada kalimat allazina, zal berbaris di bawah bertemu dengan ya sukun. Yang keempat, terdapat pada kalimat al-miskini, ka-nya berbaris di bawah atau kasrah bertemu dengan ya sukun. Yang kelima, terdapat pada kalimat lil musallina, lam yang berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun. Dan yang keenam, terdapat pada kalimat yadu'ul yatim, ta berbaris di bawah bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang ketiga, pembagian dari mad tabi'i itu adalah sesudah huruf dhammah bertemu dengan waw sukun. Ada beberapa contoh terdapat dalam surah Al-Ma'un ini. Yang pertama, terdapat pada kalimat sahuna, ha berbaris depan bertemu dengan waw sukun. Yang kedua, terdapat pada kalimat yurauna, hamzahnya berbaris depan atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Contoh yang ketiga adalah wayamnauna, ain berbaris dhammah bertemu dengan waw sukun. Kemudian yang keempat, terdapat pada kalimat al-ma'una, ain berbaris dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dibaca mad atau panjang. Yang keempat, ada yang namanya mad wajib munfasil, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, dalam hal ini mad wajib munfasil ini terdapat dalam kalimat alladzina hum yurauna. Ra berbaris dhammah berbaris di atas, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka ra-nya dibaca 2,5 alif. Alladzina hum yurauna. Selanjutnya, hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Ma'un ini adalah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama kita bahas alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang terbaca ketika kita melafazkannya. Ini terdapat dalam surah Al-Ma'un dalam kalimat yadu'ul yatim. Ulya. Nah, ini disebut dengan alif lam qamariyah. Pada contoh yang kedua terdapat dalam kalimat ta'amil miskin. Ta'amil. Mil itu lamnya dibaca sukun dan huruf qamariyah itu adalah huruf yang berada sesudahnya. Dan yang ketiga terdapat dalam kalimat wayamna'unal ma'un. Nal ma'un. Selanjutnya alif lam syamsiyah, alif lam yang tidak dibaca karena ada huruf bertasdid sesudahnya. Terdapat dalam contoh ara'aital ladzina, talladzi. Yang kedua terdapat pada kalimat fadzalikal ladzi. Dan yang ketiga terdapat pada kalimat yukadzibu biddin. Ini adalah huruf alif lam syamsiyah, yang alif lam itu tidak terbaca karena dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya. Selanjutnya, di dalam surah Al-Ma'un itu juga terdapat hukum mim sukun atau mim mati. Di dalam surah Al-Ma'un ini hanya terdapat yang namanya izhar syafawi. Secara hukum mim mati ada 3 bagian. Yang pertama ada namanya ikhfa hakiki, ada yang kedua namanya idgham mimi,
dan yang ketiga ada namanya izhar syafawi. Dan dalam surah Al-Ma'un hanya terdapat izhar syafawi saja, yaitu huruf yang dibaca jelas ketika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain dari mim dan ba. Ini terdapat pada kalimat wa yamna'unal ma'un. Mim mati bertemu dengan nun, itu disebut dengan izhar syafawi. Yang kedua adalah dalam kalimat alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini terdapat dua buah contoh, hum an dan salatihim sahun. Mim mati bertemu dengan ain dan mim mati bertemu dengan sin. Dan contoh ketiga terdapat dalam kalimat alladzina hum yura'una. Hum yura'una. Humnya dibaca jelas karena dia bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya idgham bila gunnah. Dalam hal ini idgham artinya memasukkan, bila artinya bila gunnah artinya dengan tidak dengung. Maka apabila bertemu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka suara tanwinnya atau nun matinya dimasukkan ke dalam huruf lam, maka dibaca jelas atau tidak dengung. Terdapat pada kalimat fawailul lil musallin. Anak-anak Bapak semuanya, itulah hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan dalam membaca Al-Quranul Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.